puji Tuhan. Iya. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 2 Korintus 6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat yang kedua, karena hanya satu ayat saya membacakannya, saudara-saudara bisa menyimak, puji Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti kita sudah lihat di media sosial, kita sudah tahu bersama judulnya yaitu GOSIP. Disingkat atau dibaca terus yaitu gosip. Selalu identik dengan hal-hal yang jelek ataupun selalu identik dengan hal-hal yang negatif. Katakan negatif, tidak ada gosip atau pembicaraan yang positif. Selalu ujungnya bawaannya selalu yang negatif. Entah berbicara kepada orang lain tentang apa saja. Selalu perkataan-perkataan yang disampaikan itu negatif. Dan ujung-ujungnya bisa saja orang itu berbicaranya itu omong kosong, omong doang, rumor kosong. Yang biasanya berkaitan tentang urusan pribadi atau orang lain. Yaitu GOSIP alias gosip. Oke, jadi cerita negatif tentang orang lain, apa saja mengguncingkan orang lain, bocor mulut. Jadi dia tidak gampang dipercaya, jangan mau berbicara atau menyampaikan rahasia-rahasia spesifik, menyampaikan rahasia-rahasia utama atau rahasia-rahasia yang sangat rahasia, tanda kutip, kepada orang-orang yang bocor mulut. Nantinya bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Pertama oke, bilang ke orang lagi yang kedua, jangan bilang-bilang per siapa-siapa, sudah 2 orang. Berikut lagi, jangan bilang buat siapa-siapa, sudah 3 orang. Sudah bukankah itu bukan rahasia lagi, betul? Karena kita sudah bocor mulut. Kalaupun kita mau supaya rahasia orang lain tidak disampaikan atau tidak diuber. Ya cukup 1 orang saja yang tahu, jangan 10 orang, 50 orang yang tahu. Bahkan semua orang ada di tempat ini tahu semuanya. Disebut dengan GOSIP alias. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya maksudkan di sini, saya tidak membahas tentang sebuah obrolan atau rumor kosong di sini. Saya tidak membahas tentang urusan pribadi orang lain di sini, atau saya tidak berbicara tentang cerita-cerita negatif, cerita-cerita khayalan belaka, atau cerita-cerita rumor kosong, atau bocor mulut dan lain sebagainya. Saya tidak berbicara tentang GOSIP alias gosip, tapi saya berbicara tentang kepanjangan dari setiap huruf-huruf yang kata tentang GOSIP. Katakan GOSIP. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak berbicara tentang rumor kosong, tetapi saya berbicara tentang gairah orang yang selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Aha. Katakan aha. Nah, jadi gosip itu sendiri kepanjangannya gairah orang yang selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkenanan berasal dari kata dasar kenan. Betul, katakan kenan. Yang artinya senang, sudi, menarik perhatian, menarik hati, perkenanan. Dan apa menyetujui, setuju, itu kata perkenanan. Dasar katanya yaitu kenan, menarik hati, menarik perhatian. Betul, perkenanan dia hadir. Wow, menarik hatiku. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, itu kata perkenanan. Jadi, kalau dibuat kesimpulan dari arti kata perkenanan ini, kalau dibuat kesimpulan, ditarik kesimpulan kata perkenanan Tuhan, gairah orang yang selalu hidup dalam perkenanan Tuhan, yaitu ini Tuhan kasih pengilhaman buat saya saudara. Menarik perhatian Tuhan dengan kehidupan itu, Tuhan huruf besar bukan huruf kecil. Menarik perhatian Tuhan dengan kehidupan yang berfokus kepadanya. Pujian, penyembahan dan hidup dalam kebenaran. Menarik, jadi Anda tuh tarik hadirat Tuhan. Anda tuh tarik perhatian Tuhan untuk Tuhan lihat Anda. Tuhan perhatikan Anda. Tuhan jatuh cinta sama Anda. Jadi kalau Tuhan jatuh cinta sama Anda, apa saja yang Tuhan kasih buat Anda? Amin. Ya, jadi kita menarik perhatian Allah kepada kita.
Entah itu pujian, lewat pujian, penyembahan, dan hidup dalam kebenaran. Nah saudara, ada beberapa tokoh dalam Alkitab. Mereka menarik perhatian Allah. Mereka apa? Hidup berkenan. Mereka mendapat perkenanan di hadapan Allah. Yang pertama kita lihat Maria Magdalena. Kita tahu siapa itu Maria? Dia bukan orang yang baik-baik kalau secara natural. Dia bukan orang yang terhormat pada zaman itu. Tapi dia adalah seorang yang, maaf kata kasarnya, seorang pelacur. Jadi akhirnya saudara, waktu pada saat itu dia mengalami perkenanan Tuhan. Di mana saudara, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, disitulah pertobatan pertama kali Maria Magdalena. Kalau kita lihat sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, ada seorang Farisi lewat, orang-orang Saduki lewat, mengejek dia, ngata-ngatain dia. Dia seorang yang memang benar-benar tidak disukai oleh orang-orang pada zaman itu. Tapi waktu Yesus hadir di tengah orang-orang dan Maria ada di situ, bahkan ahli Taurat, orang Farisi juga ada di situ. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Waktu Yesus bilang kayak begitu, semua mereka berbalik pergi meninggalkan perempuan atau Maria Magdalena. Karena semua katong berdosa, betul enggak? Semua katong berdosa. Kalau siapa yang tidak berdosa, lempar dia. Ada orang yang lempar. Nah, saudara, ketulusan Tuhan untuk mengampuni kesalahannya menjadi penyebab mengapa Maria bertobat dan menjadi anak Tuhan. Ketika Maria bertobat, maka ia mendapat perkenanan Tuhan. Dia menarik perhatian Tuhan, saudara. Kalau kita lihat, kenapa saya katakan dia menarik perhatian Tuhan? Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal itu harganya. Sampai murid-murid bilang, waduh, ini minyak ini kan bisa dijual dan bisa dikasih buat orang miskin. Ngapain kamu bisa meminyaki kaki Yesus dengan minyak mahal ini? Tapi karena dia mendapat perkenanan Tuhan, dia menarik perhatian Tuhan yang luar biasa. Dia buat apa saja buat Tuhan. Orang kalau berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya diubahkan oleh Tuhan, apa saja yang dia mau buat untuk Tuhan Yesus. Dia mau buat apa saja untuk Tuhan Yesus. Sampai Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan saya untuk pergi, misalnya saja, pergi melayani Tuhan ke daerah-daerah, ke pemukiman-pemukiman, ke mana lagi, ke kampung-kampung, ke desa-desa, saya siap Tuhan. Karena saya tahu itulah tujuan hidup saya. Yang percaya katakan amin. Melap darah Tuhan Yesus juga dengan kain putih saat peristiwa penyaliban Yesus. Ia juga tak sungkan menggunakan jubahnya untuk membersihkan darah Yesus yang bercucuran di lantai. Wow, Magdalena ketika hidupnya berubah di hadapan Tuhan. Terus yang berikut, tokoh berikut yang menarik perhatian Tuhan yaitu Nuh. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya dia selamat dari air bah. Yang percaya katakan amin. Dia selamat dari malapetaka karena kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ditunjukkan di mana? Kepercayaannya kepada Tuhan. Perkataan Tuhan, Tuhan bilang apa, bangun batra, dia buat, dia bangun batra. Apalagi ditunjukkan dengan cara apa? Ia melakukan keinginan Allah tanpa pamrih. Selalu apa? Menjadi anak Allah dan mengikat janji setia kepadanya. Nuh setia, Tuhan ngomong apa saja dia lakukan. Terus yang berikut, tokoh yang mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan melihat dia, Tuhan tertarik dengan dia, yaitu Daud. Kita tahu Daud sendiri kehidupannya seperti apa. Bagaimana mungkin orang kerdil bisa mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Sejak saat itu namanya menjadi populer dan ia dikenal oleh banyak orang karena dia berhasil mengalahkan, yaitu namanya siapa? Goliat, orang Filistin itu. Daud memiliki kemiripan dengan Abraham karena sama-sama menjadi orang istimewa bagi Tuhan. Bahkan dalam Alkitab sendiri bilang bahwa Daud itu belahan hati Tuhan, betul? Ya, karena hidupnya bangun persekutuan, bangun setiap saat, bangun hubungan yang lebih intim, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu kehidupan Daud sehingga dia mendapat perkenanan Tuhan. Yusuf juga hal yang sama terjadi, saudara. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Difitnah, dicaci maki, di apa lagi? Dikata-kata yang tidak benar, dicebloskan dalam penjara. Kakak-kakaknya membenci dia, tidak suka dengan dia, bahkan mau dibunuh lagi. Tapi ending akhir hidupnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Menarik perhatian Tuhan untuk Tuhan lakukan apa saja buat mereka. Yang percaya katakan amin. Dengan cara itu, maka kita lihat kehidupan dari Yusuf. Dia penyabar, murah hati, tidak pendendam. Selalu percaya kasih Allah yang lebih indah dari rencananya.
tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itu kehidupan dari Yusuf. Wow, katakan amin. Yang berikut kalau kita lihat kehidupan siapa lagi? Bapak Ibu Saudara? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada Bapak, ada Ibu di sini. Puji Tuhan. Sakeus seorang pendek. Tapi ketika dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, dia naik di sebuah pohon, dia berjumpa dengan Yesus, dia mendapat perkenanan Yesus. Ketika dia bertobat, dia menyerahkan hidup kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengembalikan semua yang pernah dia curi dari rakyat. 2 kali lipat, dia kembalikan kepada siapa? Kepada rakyat itu. Yang percaya katakan amin. Kita lihat ini adalah tokoh-tokoh yang dimana mereka mendapat perkenanan Tuhan. Mereka mendapat sesuatu yang spesial bagi Tuhan. Makanya kita lihat kehidupan mereka, kelima tokoh ini kehidupan mereka, dia punya akhir, dia punya final. Wow, katakan final. Dia punya akhir ending cerita dari tokoh-tokoh ini. Mereka semua mengalami kemakmuran, keberhasilan. Bahkan anak cucu mereka semua perkasa saudara, tidak ada yang tidak. Yang percaya katakan amin. Daud anaknya Salomo sampai hari ini pun tercatat Salomo. Orang yang berhikmat, bijaksana untuk menyelesaikan apa saja yang terjadi. Masalah-masalah apa saja yang terjadi pada zaman itu. Nah, kita akan lihat. Hidup dalam perkenanan Tuhan berarti menjauhi gelap dan hidup dalam terang Allah. Tidak terlihat atau tidak terlibat dalam kehidupan kompromi yang membawa pada kebinasaan kekal. Jadi saudara, kita akan melihat karakteristik dari orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan yang pertama. Dengan cepat. Karakteristik orang yang selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama, selalu menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi dalam hidupnya. Yaitu orang-orang yang memiliki karakteristik ciri khas. Hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Jadi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan selalu meninggikan atau memprioritaskan kerajaan Allah. Memprioritaskan kerajaan Allah. Dengan kata lain selalu menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi dalam kehidupan dia. Segala sesuatu diserahkan kepada dia. Tujuan hidupnya itu dia. Memprioritaskan Tuhan berarti ia menempatkan tempat yang paling utama, yang paling terutama, dan yang paling pertama dalam kehidupan dia. Segala-galanya dalam kehidupan kita. Waktu kita, hati kita, penyembahan kita, hasrat kita, hubungan kita, uang kita, harta kita, apalagi. Semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah segala-galanya. Jadi kalau Tuhan mau bawa kita kemana? Kalau Tuhan mau bawa kita kemana-mana? Tuhan mau bawa kita ke Namrole? Tuhan mau bawa kita ke Buru, Tuhan mau bawa kita kemana lagi? Leti mualakor, ya Tuhan ini aku, utuslah aku. Amin. Suka-sukanya Tuhan untuk membawa kita kemana? Karena saya tahu apa saja Tuhan mau katakan. Karena kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kalau Tuhan bilang, ya Tuhan ini aku, utuslah aku. Jadi dia memprioritaskan yang paling utama. Jadi waktu kita harta benda semuanya sudah. Saya dengar khotbah Bapak Gembala itu kata itu tuh sampai hari ini uang itu barang dicari-cari, nanti akan datang, tapi datang bukan kayak santai-santai, hei kerja keras lah uang tuh datang. Jadi kerja keras menghasilkan sesuatu. Jadi saya minta keping di mama lai, saya minta keping di papa lai, karena kau sudah punya penghasilan sendiri. Alias kata kuncinya kerja keras. Katakan sampai kiri kanan, kata kunci kerja keras. Katakan sekali kerja keras. Jadi saudara, arti Matius 6 ayat yang ke-33 berbicara soal kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan di sorga yang akan membuat kehendak Allah terjadi di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sorga seperti di bumi. Mencari dahulu atau mengutamakan kerajaan itu berarti menganggapnya sebagai hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah, makanya hal-hal yang terbaik di surga, hal-hal yang hebat, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang bombastis, hal-hal yang apa? Hal-hal yang heran perkasa di surga, itu datang ke bumi. Yang percaya katakan amin. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah tidak hanya senang untuk belajar tentang kerajaan itu, tapi dia juga bersemangat untuk menceritakan hal-hal yang baik akan dilakukan kerajaan tersebut, betul?
Jadi kalau misalnya damai sejahtera, kemenangan, kesaksian-kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita, itu tandanya kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dan orang lain juga harus bisa apa? Bisa diberkati lewat kehadiran kita yang penuh dengan kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Waduh, luar biasa ya. Jadi kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, itu berarti kita memprioritaskan Allah sendiri yang apa? Yang dominan dalam setiap kehidupan kita. Katakan dominan. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah tidak hanya senang untuk belajar, tapi apa? Dia bersemangat. Wow, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti hal-hal yang wow terjadi buat kita secara pribadi. Amin. Masakan sudah begini saja. Peta kehidupan begini saja, begini-begini saja. Sampai kapan begini-begini saja? Dari awal begini saja, ending begini saja. Lalu kapan wah-nya? Lalu kapan wow-nya? Kapan wow-nya? Katakan sampai kiri kanan, kapan wow-nya? Kalau Anda bilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan Anda. Itu pasti terjadi. Karena kehadiran Allah nyata, kerajaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Itu tadi Pastor Edi bilang kan, Anda pasti bisa. Anda pasti bisa, karena Tuhan Allah ada bersama dengan Anda. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kehidupan kita memprioritaskan Tuhan, saya percaya saudara, hal-hal yang heboh, katakan heboh dari sorga, Tuhan kasih buat kita apa saja. Itu, maka semuanya akan ditambahkan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas yang paling utama, ibadah, pelayanan, Tuhan Allah menyisihkan yang lain, tidak mendominankan yang lain, tapi yang utama Dia, yang utama Allah, yang utama kerajaan Allah. Maka berkat-berkat supranatural Tuhan akan kasih buat kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, ada pendapat yang salah di Matius 6 ayat yang ke-33. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan menjadi kaya. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan menjadi kaya. Saudara, sekali lagi, orang yang utamakan kerajaan Allah bisa berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang Tuhan kasih buat kita. Itu menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi pendapat yang salah tentang Matius 6 ayat 33 dikatakan gini. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan menjadi kaya. Nah faktanya Yesus tidak berkata bahwa orang-orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan hidup mewah. Tetapi kebutuhan dasar mereka seperti makan, minum, pakai akan terpenuhi. Betul enggak? Jangan saudara motivasinya, jangan sampai kita punya motivasi salah. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, sudah. Motivasi datang ibadah pasti saya diberkati. Iya saya tahu kita pasti diberkati. Cuma jangan pikir itu. Datang saja, nikmati lawatan Tuhan, nikmati demonstrasi Allah. Nikmati hal-hal yang spektakuler bersama dengan Allah. Nikmati impartasi hadirat Allah. Nanti berkat Tuhan pasti kasih kok. Kan kita punya Tuhan itu, Tuhan yang punya berkat. Sumbernya kan dari Tuhan, pasti Tuhan kasih. Tidak usah kita pikir-pikir itu. Pasti Tuhan kasih. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, pasti Tuhan kasih. Jadi pusatnya, prioritas bukan pada kekayaan itu sendiri. Tapi kerajaan Allah sekali lagi, kerajaan Allah bukan mengutamakan harta dan lain sebagainya. Tapi kerajaan Allah mengutamakan Allah itu sendiri yang hadir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Iya, Matius 6 tuh, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, 31, 32, di situ nyata. Ngapain kamu khawatir dalam segala hal? Tuhan apa? Tuhan cukupkan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, bayangkan, dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita manusia itu istimewa. Kita manusia spesial. Jadi apa saja kebutuhan kita Tuhan pasti kasih. Bukankah engkau jauh lebih indah dari bunga bakung, elok dari bunga bakung, betul? Cantik dari bunga bakung. Bayangkan, benar-benar kita itu istimewa. Benar-benar kita itu spesial di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang dikhawatirkan dalam hidup ini? Katakan sampai kiri kanan, apa yang dikhawatirkan? Apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Bukankah itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah?
Akan tetapi Bapamu yang di sorga. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memerlukan semuanya itu berarti katakan semua. Mau perlu apa? Perhiasan. Yang kata Mama Gembala bilang, mau perlu apa lagi? Mau makan daging. Pasti Tuhan kasih buat kita. Bilang saja, Bapak saya butuh ini Bapak. Tolong saya Bapak. Tiba-tiba terang datang. Yang penting, yang paling utama tadi, prioritas tertinggi dalam kehidupan kita itu Tuhan Allah. Waduh, kadang-kadang pekerjaan ini paling banyak menumpuk, tapi dalam waktu bersamaan Tuhan saya mau terlibat dalam pelayanan nih. Ini jam latihan singers, ini bagaimana? Ini saya punya bos di kantor bilang saya lembur, sedangkan waktu bersamaan saya sangat tertarik dalam kehidupan anak muda satu nih. Saya tidak bisa sebutkan namanya di sini. Dia pernah kerja di salah satu bank di kota Ambon. Dia bilang, maaf ya Pak, saya tidak punya waktu untuk lembur karena saya punya waktu untuk latihan di gereja. Keren. Dia bilang seperti begitu, jadi saya minta maaf saya tidak bisa lembur karena saya mau pergi latihan di gereja. Jadi saya minta maaf Pak, nanti yang uang lembur kasih orang lain saja. Saya mau pergi melayani Tuhan. Aduh itu keren tuh, itu prinsip hidup yang seperti begitu tuh keren. Jadi saya percaya orang seperti begitu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Akan menikmati kekayaan suku-suku bangsa. Menyisihkan yang lain. Dan Tuhan nomor satu. Bukan berarti bahwa Pastor Ani bilang seperti begini. Jadi sudah Katong tinggalkan, Katong punya kuliah, sekolah. Lalu Katong datang di sini melayani Tuhan Allah. Hey! Anda punya masa depan di situ. Makanya kita tidak pernah tekankan Anda. Kalau Anda lagi sibuk dengan kuliah, sibuk dengan sekolah, silahkan. Karena itu juga masa depan. Itu juga pelayanan. Yang percaya katakan amin. Yang berikut, yang kedua. Jadi tadi yang pertama, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya selalu menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi dalam kehidupannya. Selalu mengutamakan Tuhan dibandingkan kepentingan pribadi. Selalu melibatkan diri terhadap pelayanan apapun yang dipercayakan kepadanya. Rajin beribadah kepada Tuhan. Punya kerinduan kepada Tuhan. Kepada hadiratnya. Suka bangun mesbah. Buka mata tutup mata. Buka biji mata tutup biji mata. Yang dia cari perkara-perkara yang di atas. Artinya perkara-perkara rohani. Apalagi. Jadi ciri khas orang-orang yang selalu menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi dalam kehidupan dia. Dia suka penginjilan. Wow, keren, katakan keren. Dia suka penginjilan. Dia memiliki apa? Kredibilitas dan integritas yang tinggi dalam menggiring Tuhan. Dapat dipercaya dan selalu memiliki kehidupan yang jujur. Hidup sesuai dengan Alkitabiah. Dalam hal ini kebenaran. Yang kedua yang berikut. Menarik perhatian Tuhan dengan kehidupan yang berfokus kepadanya dan menyenangkan hatinya. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Karakteristik yang kedua, selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau aku coba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kebenaran yang kedua, karakteristik yang kedua yang berkenan di hadapan Tuhan, selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Katakan Galatia. Senggol kiri kanan, katakan Galatia. Adakah aku cari kesukaan manusia atau Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saudara, Paulus lebih menekankan mereka untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Saya berbicara sementara berkhotbah topikal. Jadi masing-masing dia punya ayat, dia berbeda. Di poin yang pertama ayat yang berbeda, poin yang kedua ayat yang berbeda. Jadi ini khotbah bukan tekstual tapi topikal. Yang percaya katakan amin. Ikuti saja ya, Ibu dosen lagi sementara menerangkan. Puji Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Jadi saudara, yang dikasih Paulus lebih menekankan mereka untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Jadi Paulus berusaha menekankan kepada mereka untuk menikmati kemerdekaan Kristus. Jadi tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan berarti kuk dosa. Tidak ditaruh di pundak lagi. Kuk perhambaan, katakan kuk perhambaan. Jadi tidak hidup dalam apa? Tidak hidup dalam perhambaan dosa atau hawa nafsu daging, hawa nafsu dunia. Orang kalau menyenangkan hati Tuhan berarti dia meninggalkan perbuatan daging. Dia meninggalkan hawa nafsu. Dia meninggalkan keinginan-keinginan daging yang sering kali menyiksa. Dia punya pikiran dan hati. Dia tinggalkan semuanya itu. Kalau
kita mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berarti tinggalkan hidup, semua hidup apa? Hidup berdosa yang membawa malapetaka dan kebinasaan seumur hidup. Masih ingat Galatia 5 ayat yang berapa tadi itu? Ayat yang ke-19 kalau tidak salah sampai ayat yang ke-20. Jadi kita lihat di situ saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang tinggalkan semua tabiat dosa, kalaupun kita di sini kita bertobat. Dan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, lalu kita bertindak supaya berkat-berkat dari sorga itu Tuhan kasih buat kita. Yang percaya katakan amin. Jadi tinggalkan semua, membawa malapetaka dan kebinasaan seumur hidup. Jangan hidup saling menentang dan saling mendengki. Itu, jadi tinggalkan itu hidup saling menentang, saling mendengki. Hidup dalam percabulan seks bebas tadi, Bapak Roni bilang sempat. Seks bebas, kecemaran, hawa nafsu. Aduh Tuhan, saudara hidup seperti begitu, saudara tidak ada artinya. Oke, jadi saudara mari libatkan diri untuk selalu berusaha jatuh bangkit. Seperti yang Gembala bilang, jatuh bangkit lagi. Harus berusaha untuk menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan, amin. Hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan hidup glamor. Jangan biarkan kehidupan kota Sodom dan Gomora itu kita wariskan dalam kehidupan kita sekarang, jangan. Katakan jangan. Itu masa lalu, jangan diwariskan sekarang. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang A, ya kita ikut A. Firman Tuhan bilang B, ya kita ikut B. Kita hidup sesuai dengan perintah-perintah, titah-titah, aturan-aturan main dalam Alkitab. Jadi kejahatan sangat-sangat nyata pada saat itu kalau kita lihat Sodom dan Gomora saudara. Makanya Tuhan bilang, beta dengar dong punya kejahatan sudah sampai beta punya telinga. Maka apa yang terjadi? Tuhan turunkan apa? Belerang, Tuhan turunkan api kepada Sodom dan Gomora, lalu Tuhan musnahkan. Kebinasaan kekal terjadi atas kehidupan bangsa itu. Ingat, orang buat dosa, orang lakukan kejahatan, dia punya konsekuensi itu ada. Yang percaya katakan amin. Tapi saya percaya di sini tidak ada, semuanya aman-aman baik-baik. Amin. Puji Tuhan mudah-mudahan. Yang ketiga yang berikut. Selalu melangkah dengan kepastian. Orang yang hidupnya karakteristik orang yang selalu hidup dalam perkenan Tuhan. Ciri khasnya yaitu selalu melangkah dengan kepastian. Pasti. Dia percaya bahwa ada masa depan dalam kehidupan dia. Dia tidak melihat kehidupan sekarang. Dia tidak melihat kehidupan bulan depan. Saya seperti begini, tiga bulan saya seperti begini. Tidak. Tapi dia menuju selalu melangkah dengan katakan kepastian. Ya saya percaya janji Tuhannya dan amin. Sepasti terbitnya matahari, demikian juga janji Tuhan dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Walaupun mendung-mendung, walaupun hujan sudah turun, bahkan sudah selesai hujan, kan pasti ada masih mendung-mendung. Tapi sudah lihat, matahari itu pasti biar sedikit-sedikit tapi dia tetap bersinar. Karena Tuhan ciptakan matahari untuk apa? Untuk redup. Tuhan ciptakan matahari untuk bersinar. Katakan kiri kanan, gairah. Jangan ngantuk. Jadi kita selalu melangkah dengan kepastian. Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapan pun tidak akan hilang. Amin. Gairah orang yang selalu hidup dalam perkenanan Tuhan, yaitu GOSIP, selalu melangkah dengan kepastian. Artinya hidupnya memiliki tujuan, hidupnya memiliki visi. Bukan sekedar lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak, jadi oma, jadi tete, jadi nenek, jadi oma, jadi opa, tunggu waktu mati atau meninggal selesai. Tujuan di dalam hidup tidak seperti itu. Di dalam hidupnya memiliki makna, arti yang terkandung di dalamnya. Ada sesuatu yang dia tonjolkan. Artinya ya dalam waktu bersamaan Tuhan saya mau melakukan apa saja untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Jadi dia melangkah dengan keyakinan. Kepastian bahwa ada masa depan bagi orang-orang yang mencari dia. Dan berharap kepada Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Katakan yes. Jadi Anda punya masa depan. Ini penekanan terus menerus. Kita punya masa depan. Masa depan tentang apa saja Tuhan kasih buat kita. Yang penting tetap setia, taat kepada Tuhan. Karena kita tahu kita semua ini adalah orang-orang yang hebat dalam Tuhan. Jadi jangan selalu dengar perkataan buruk orang kepada Anda. Stop sudah. Keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, lalu tutup dua-dua. Yang didengar itu firman Tuhan. Masuk kiri, masuk kanan, lalu tutup. Itu firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang bicara buruk, orang-orang berkata buruk kepada kita, masuk telinga kiri, keluar kanan. Ujian-ujian iman dalam hidup ini banyak sekali. Proses dalam hidup ini banyak sekali. Tapi melangkah dengan tetap fokus kepada Tuhan. Arahkan kita punya biji mata. Arahkan mata kita kepada Tuhan. Tidak balik arah.
Dan apa? Mengkonsumsi firman Tuhan. Cerna firman Tuhan setiap hari. Supaya kita kuat. Katakan kuat. Itu membuat kita punya apa? Iman semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Jadi bertahan di tengah proses. Amin. Proses yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari diri sendiri yang membawa kepada kehancuran, itu salah. Anda punya kesalahan sendiri. Karena proses itu menuju transformasi. Amin. Transformasi itu terus menerus dan progresif. Dia terus naik. Transformasi itu artinya berubah menjadi bentuk lain. Berubah seperti Kristus. Amin. Kita hidup bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Bukan lagi kita, tapi Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Memperbarui pikiran kita, memperbarui hati kita. Yaitu Kristus hadir dalam hidup kita. Amin. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Untuk melangkah dengan kepastian kita pasti akan menemukan proses. Kepastian masa depan, kepastian hidup diberkati, kepastian kesehatan, kepastian umur panjang, kepastian pekerjaan. Kita akan melewati segudang proses ilahi ke depan. Tetapi firman Tuhan berkata, Mazmur 108 ayat yang ke-14 dia katakan begini. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri, yes, tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus. Sudah mau hampir habis. Jadi pelajaran penting bagi kita pada saat ini, kepastian bukan terletak pada detail peristiwa yang harus kita jalani di masa depan. Tetapi terletak pada pengharapan bahwa ada Tuhan yang merancang hidup kita indah pada waktunya. Amin. Dia merancang hidup kita indah pada waktunya. Kepastian kita terletak pada janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Seperti saya katakan tadi, sepasti terbitnya matahari, di ujung terowongan itu pasti ada cahaya kemuliaan. Demikian janji Tuhan digenapi bagi kita yang percaya kepadanya. Yang berikut, yang keempat, hatinya selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Katakan wow, karakteristik yang berikut orang yang memiliki perkenanan kepada Tuhan, GOSIP tadi. Hatinya selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 149 ayat yang kedua. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Karakteristik orang yang selalu hidup berkenan kepada Tuhan, hatinya selalu penuh dengan damai sejahtera. Katakan damai sejahtera dan sukacita. Dan seseorang kalau hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, dia akan selalu suka hadirat Tuhan. Betul? Dia selalu suka menyembah, dia suka selalu memuji Tuhan. Dan ketika dia suka hadirat Tuhan, hal-hal yang terbaik dari sorga dikasih buat dia. Maka saya percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hatinya selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Hatinya selalu bersuka cita. Wajahnya selalu berseri-seri. Walaupun dia punya, maaf, orang bilang, biasa saja tuh wajahnya. Tapi kalau wajahnya bersuka cita, dipenuhi dengan damai sejahtera, yang biasa-biasa tadi wajahnya menjadi luar biasa. Karena apa? Karena ungkapan, pujian, penyembahan yang terus naikkan kepada Tuhan. Amin saudara. Definisi pujian, ekspresi yang bersumber dari kedalaman hati kita dengan maksud untuk memperkenalkan atau memperkatakan kualitas atau perbuatan yang ia lakukan kepada kita dan merupakan ungkapan syukur kita atas kasih dan kebaikannya. Katakan wow, itu ekspresi. Jadi ketika kita bilang bahwa hati kita penuh dengan sukacita, diekspresikan lewat apa? Pujian, lewat apa? Penyembahan kepada Tuhan. Syukur kita ungkapkan kepada Dia, kasihnya, kebaikannya, mujizatnya, hal-hal supranaturalnya yang kita alami, kita nyatakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara lihat, ekspresi atau cara dalam memuji Tuhan dapat dilakukan dengan apa? Menggunakan suara atau mulut. Jadi saudara harus bicara. Katakan bicara. Katakan, coba bilang dalam mulut, Tuhan Yesus baik. Bukan dalam mulut, bicara. Tuhan Yesus luar biasa. Dalam segala musim, dalam segala kondisi, dalam segala areal, dalam segala situasi, tetap Tuhan Yesus itu baik. Ungkapkan lewat apa? Ekspresi. Mulut ini harus berkata-kata. Katakan mulut harus berkata-kata. Nah, mulut harus berkata-kata lewat apa? Lewat kita punya apa?
Kita punya nyanyian kepada Tuhan. Betul? Kita punya apa? Kita punya teriakan, kita punya seruan kepada Tuhan. Jadi bukan saja kata-kata, tapi kita punya seruan kepada Tuhan. Kalau kita mau ekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya gitu. Puji Tuhan. Hosana bagi namamu. Amin. Apalagi ekspresi cara kita memuji Tuhan. Menggunakan tangan. Mengangkat. Coba angkat tangan semuanya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, seperti itu. Bila perlu angkat tangan dua-dua. Iya. Itu ekspresi kita memuji Tuhan. Karena kita tunjukkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengangkat tangan apa lagi? Memainkan alat musik. Pastor Lady tolong mainkan alat musik. Kita dipilih, ya silakan. Jadi mainkan alat musik, itu ekspresi pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Lewat alat musik, itu gitar. Kita dipilih dari segala bangsa. Terus Pastor Lady, kita dipilih. Jadi umatnya pujian penyembahan lewat musik. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Belum disuruh tepuk tangan, baru lihat musik memuji Tuhan, betul? Jadi ekspresi pujian penyembahan lewat apa? Lewat musik. Amin saudara, lewat musik. Ini baru bertepuk tangan. Kita dipilih dari segala bangsa. Sukacita mengalir. Kita dipilih. Ekspresi pujian penyembahan Tuhan. Berdiri, memuji Tuhan. Kita dipilih, ya ekspresi dari Skania. Berdiri, menari. Ya ekspresi pujian penyembahan. Hanya bagi, ayo bergairah. Terimalah kemuliaan menari. Terimalah kemuliaan. Ekspresi pujian penyembahan. Menari sekuat-kuat tenaga bagi Tuhan. Ya gitu dia. Jangan tadi seperti orang lomo-lomo. Ya itu dia. Terimalah dan hormat. Boleh ketawa, menangis kepada Tuhan. Ketawa. Pujian kami. Seperti begitu, sudah selesai. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya seperti begitu, ada beberapa ekspresi lagi, ada ketawa, coba ketawa semua, ketawa. Jadi waktu kita puji Tuhan kita bisa menangis. Menangis bukan kita punya masalah. Kita memuji Tuhan ekspresi ketika kita menangis karena kita lihat, wow Tuhan kebaikan-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu. Kebaikan dan kebaikan-Mu Bapa. Karena kita lihat, wow Tuhan baik sekali Engkau. Bonus-bonus yang dapatkan, wah Tuhan luar biasa. Sedikit lagi saya mau menikah, wah Tuhan luar biasa. Kau baik Tuhan dalam hidup saya. Sedih, terharu, karena kebaikan Tuhan bukan karena masalah, amin. Karena kebaikan Tuhan, apalagi berdiam diri di kamar. Dengar Tuhan mau bicara apa. Ekspresi pujian penyembahan kita sudah bisa, yang seperti kita biasa katakan, bisa berlutut, bersujud, tersungkur, lalu nyanyi. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan. Nyanyi yuk, kasih keluar suara. Kebaikan-Mu. Kebaikan dan puji Tuhan. Bisa ekspresi lewat apa? Tangan kita diangkat kepada Tuhan. Kita bisa berdiri, kita bisa tersungkur, kita bisa ketawa, kita bisa menari bagi Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu dalam kehidupan. Yes, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Caranya simpel, sederhana. Tapi saya tahu kalau kita selalu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, kita dipenuhi dengan sukacita, kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kita suka dihadirat Tuhan, saudara. Kita suka menyembah Tuhan, kita suka memuji Tuhan. Itu gaya hidup kita. Itu ciri khas kita, itu karakteristik kita. Apapun orang mau ganggu, apapun aktivitasnya seperti apa, sabar, tunggu. Beta mau masuk menyembah Tuhan dulu, sabar. Beta masuk untuk memuji Tuhan dulu, sabar. Tunggu sebentar, tunggu ya. Saya mau ngomong dulu sama Tuhan. Jadi kita menarik perhatian Tuhan. Untuk apa? Selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Menarik perhatian Tuhan. Untuk apa?
Ya, membuat kita selalu tenang di dalam hadiratnya. Ketika kita menarik perhatian Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang paling terakhir, kekayaan kelimpahan berdatangan dalam kehidupan kita. Bukan saja kita selalu memuji menyembah Tuhan, saudara. Bukan saja kita bersuka cita, ada damai sejahtera yang luar biasa. Tapi ingat, kekayaan, kelimpahan berdatangan dalam hidup kita. Jadi ada 5 karakteristik yang kita lihat. Gairah orang yang selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama, selalu menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi dalam hidupnya. Selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Selalu melangkah dengan kepastian. Hatinya selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dan ingat, kekayaan, kelimpahan, kehormatan, keberhasilan itu datang dalam kehidupan orang tersebut. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.